Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk ke materi sakramen-sakramen umumnya. Bagian 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menyatakan diri kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu sudah sering kita dengarkan dalam pernyataan iman kita atau syahadat para rasul. Yang sesudah menyerahkan diri dalam ketaatan sampai mati di salib. Bangkit, diangkat menjadi Kurios, Mesias yang hidup di dalam rohnya, yang diturunkannya kepada gereja bangsa Allah yang adalah tubuh Kristus dan hidup daripadanya rohnya, dan yang menjadi pokok pengampunan dosa, kebangkitan kita dan hidup kekal. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jadi nanti kalau masih belum memahami bisa diputar diulang di YouTube saya ya, video saya ini, supaya nanti bisa lebih memahami, karena kita tergantung durasi ya. Lalu ada kata Santo Agustinus, Kristus wafat supaya gereja terjadi. Ya, jadi Santo Agustinus itu membuat pernyataan Kristus wafat supaya gereja terjadi, dan itu memang terjadi. Yesus wafat supaya gereja terjadi. Bapa menerima korban Kristus disalib, dan bukti penerimaan oleh Bapa ialah bahwa Yesus dibangkitkannya menjadi Mesias dan Kurios untuk seluruh umat manusia. Malahan untuk seluruh alam semesta. Jadi jelas di situ ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Yesus dibangkitkannya menjadi Mesias. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus itu? Bapa. Ya. Jadi dibangkitkannya menjadi Mesias dan Kurios untuk seluruh umat manusia, malahan untuk seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya untuk manusia, tetapi seluruh alam semesta ini. Tubuh Kristus yang bangkit adalah umat gereja, itulah Kristus. Ya, atau totus, kepala dan anggota-anggota. Gereja adalah ruang keselamatan, sebab gereja itu tubuh Kristus yang bangkit. Jadi secara pengertiannya ya, gereja itu adalah tubuh Kristus yang bangkit. Yesus Kristus yang mulia adalah sakramen dasar, yaitu sakramen pertemuan dengan Allah bagi manusia. Jadi sakramen dasarnya atau fundamentalnya adalah Kristus sendiri, yaitu sakramen pertemuan dengan Allah bagi manusia. Jadi tanpa Kristus kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekian lama kita mendapatkan bimbingan rohani, kita mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman iman. Jadi kita harus sadari bahwa pertemuan dengan Allah ya itu melalui Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa berjumpa dengan Allah kalau kita tidak ya diperantarakan atau perantaranya Yesus Kristus. Mengapa? Nah, itu sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Untuk menyebut nama Allah aja mereka tidak boleh. Mereka hanya menyebutnya YHWH, Elohim, Adonai ya. Tidak bisa mengomong Allah langsung. Makanya ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, itu dipegang erat oleh orang Yahudi. Karena memang tidak boleh menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Tetapi karena Kristus, kita dimenangkan oleh Kristus, makanya kita bisa menyebut nama Allah itu dengan bahasa-bahasa kita. Bisa menyebut nama Allah itu Yahweh, Elohim, Adonai, Tuhan, Jubata, ya tergantung bahasanya lah. God, Deus, ya kan, Theos, ya kan. Dan berbagai macam bahasa yang kita pakai. Jadi bagi orang Kristen itu adalah suatu keuntungan. Makanya Paulus bilang, Rasul Paulus bilang, Santo Paulus bilang, ya, mati atau hidup aku adalah milik Kristus. Ya, mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah kemuliaan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristiani ini sangat beruntung. Tetapi mengapa keberuntungan itu disia-siakan? Menyepelekan, mengabaikan. 92 anak Tuhan, 93 kali sesuai daftar absen yang biasa saya tanda tangan itu kemana? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Apakah mereka tidak menganggap menjadi pengikut Kristus itu adalah keuntungan? Itu terikat akan 3 hal itulah: dunia, iblis, dan hawa nafsu. Maka pada masa Prapaskah ini, mari kita sadari untuk melakukan 5 hal itu.
Yang pertama adalah doa, amal, kurban ya. Yang kedua amal, yang ketiga kurban. Yang keempat adalah bersyukur. Yang kelima ya, bagi orang yang menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik harus menerima sakramen pertobatan. Nah, makanya nanti pengurus gereja itu harus menyampaikan itu kepada pastor bagi yang Katolik. Nah, itu harus dilakukan karena tidak bisa kita ya tidak melakukan itu. Mengapa kita memilih untuk tidak beruntung? Mengapa kita memilih untuk bernasib malang? Itu karena keinginan hawa nafsu kita, dunia kita. Ya. Dan rayuan iblis. Maka pada bacaan sebelumnya waktu pertemuan kita di hari Kamis itu ya, atau pada bacaan hari Minggu, Yesus itu dicobai iblis. Kalau baca ya Injil Markus ya, Yesus dibawa oleh roh di padang gurun. Ya kan? 40 hari lamanya lalu dia dicobai iblis. Ya, dia hidup bersama binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayaninya. Nah, di situ adalah pemuliaan Tuhan bahwa ya, musuh Allah itu sudah jelas yaitu iblis. Jadi hanya agama Kristen saja yang mengatakan musuh Allah itu jelas. Musuh Allah itu adalah iblis. Sang penentang itu adalah iblis. Ya. Bahkan dunia yang diciptakannya ini kalau tidak ditebus Yesus, dia menjadi penentang Allah. Makanya ditebus oleh Yesus seluruh alam semesta ini. Ya. Kecuali yang menghujat roh yang tidak diselamatkan, yaitu malaikat yang jatuh karena menentang Allah. Jadi seluruh makhluk hidup itu. Nah, makanya di situ dijelaskan ya, sang penentangnya adalah iblis. Maka baca dalam Injil Markus itu jelas di situ. Ya. Bahwa roh membawa Yesus ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari lamanya. Dia dicobai iblis, lalu dia hidup bersama binatang-binatang liar dan ya, malaikat-malaikat melayaninya. Nah, lalu barulah dia tampil setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, tampillah Yesus di Galilea. Dan dia memberitakan apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itulah forma yang diberikan kepada orang yang masuk dalam retret agung ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, yaitu harus menjadi permenungan bagi kita. Bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita tidak jadikan. Karena sabda sudah menjadi manusia, ya, dan tinggal di antara kita. Nah, jadi ya, Rema, ya kan? Rema Yahweh. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Kalau kita baca kitab Kejadian bab 3 itu, ketika manusia berdosa ya, Allah itu berjalan-jalan di taman dan di situ ya, dia memanggil manusia kan. Manusia di manakah engkau kan gitu. Jadi yang kedengaran oleh manusia itu adalah sabdanya. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia bersembunyi. Nah, maka sabda itu ya harus dipahami dan dijelaskan oleh Injil Yohanes ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sabda yang menjadi manusia itulah yang menjadi ya Yesus Kristus. Dan dialah yang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita masih terkungkung? Mengapa pengetahuan iman kita masih ya seuprit bahasa orang Jawa ya? Padahal kata Yesus, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung terbantum ke dasar laut. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman yang diberikan kepada kita adalah iman yang berasal dari Kristus Yesus, Sang Mesias, Sang Kurios. Jadi gereja adalah ruang keselamatan, sebab gereja itu tubuh Kristus yang bangkit. Jadi kalau orang tidak bergabung dalam gereja, berarti dia tidak ingin selamat. Jadi keselamatan itu adalah berasal dari Allah,
Melalui perantaraan Kristuslah kita memperolehnya. Tidak bisa melalui perantaraan yang lain. Maka sakramen dasar itu adalah Kristus. Maka di luar gereja, ya, tadi sudah dijelaskan, itu ada namanya itu. Di luar gereja Roma Katolik tidak terdapat keselamatan. Mengapa seperti itu? Itu adalah cerminan bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus itu menjadi fundamental iman yang dasar bagi orang yang ingin selamat bersama dengan Kristus. Nah, orang kan selalu mempertentangkan kalau orang baik hidupnya lalu mengikuti ajaran agama, ya, dia akan tinggal di suatu tempat yang bahagia. Semua iman percaya itu. Tetapi ingat, bagi kita harus tinggal bersama Kristus dimanapun dia berada, apapun namanya, ya kan? Maka kita boleh memahami. Saya pernah bersaksi tentang seorang bapak yang doanya, yang katakan, ke neraka pun aku ikut kamu Yesus. Nah, jawabannya mulai tersingkapkan bahwa, ya, tujuan pasti kita adalah bersama Kristus, bukan bersama yang lainnya. Jelas ya? Mengapa malaikat yang jatuh itu lalu dia tidak bisa lagi bersama Kristus? Karena dia sudah menentang Kristus, menentang Allah, menentang Roh Kudus. Sedangkan manusia diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena manusia itu secitra, segambar dengan Allah. Dalam kitab Kejadian dijelaskan dengan jelas, manusia itu diberikan roh oleh Allah. Jadi roh itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi mengerti ya, mengapa kita harus ikut bimbingan, ya kan, penyuluhan, ya. Merubah hidup kita. Kalau kita ingin merubah hidup kita harus bersama Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus serupa dengan Kristus? Karena kita diselamatkan Kristus. Ingat pernyataan Santo Paulus. Bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Tetapi kalau kita menentang Kristus, berarti kita tidak mau hidup bersama Kristus. Bagaimana cara menilai orang tidak hidup dalam Kristus? Ya Kristus yang tahu, tetapi kita tahu juga. Secara fisiknya dia tidak bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja. Dia tidak mau kebaktian, dia tidak mau ikut liturgi, tidak ikut misa. Ya. Itu adalah gambaran orang yang menentang Kristus. Nah, tetapi bagaimana dia bisa diselamatkan? Dia sudah diselamatkan Kristus. Tapi mengapa dia menentang Kristus? Ya karena ada iblis. Godaan iblis yang harus dilawannya. Maka kata Santo Yakobus jelas, ya, tunduklah kepada Allah, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Roh Kudus, dan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak mau melawan iblis, gangguan yang terbesar dalam hidup iman kita ingat, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Itu sudah dijelaskan. Mengapa anak-anak dunia ini cerdik? Ya, karena dia berasal dari kuasa kegelapan. Maka dia harus ditebus menjadi anak-anak Allah. Makanya kamu hendaknya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena dunia ini ya sudah berdosa, maka harus diselamatkan oleh Yesus, diselamatkan oleh Allah. Maka gangguan dunia ini, anak-anak dunia ini, masalah dunia ini, masalah ekonomi, politik, sosial, itu kan masalah dunia. Ya kan? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran dunia ini telah diselamatkan oleh Yesus, seluruh alam ciptaan ini. Maka dunia ini dikuduskan oleh Yesus Kristus. Ya, dunia ini disucikan oleh darah Kristus. Tetapi ya, iblis itu masih terus saja mencobai para pengikut Kristus. Lalu ada hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita ini
adalah gambaran bagaimana kolaborasi itu menjadi sesuatu yang berat. Karena dimulai dari, ya kan, ingat, suara hati kita itu bisa sesat juga. Ya. Kalau kita tidak dituntun oleh Kristus. Ya. Kejahatan itu kan dimulai dari hawa nafsu kita. Mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita, lalu perbuatan kita. Lalu kita melakukan kelalaian. Ya. Sama seperti orang selingkuh, itu kan dimulai dari membuka hatinya untuk sesuatu yang jahat. Ya. Mulai misalnya orang korupsi, itu membuka hatinya. Money politik, serangan pajar. Yang penting berkuasa. Apapun caranya dihalalkan. Ya. Jadi semuanya itu urusannya karena uang. Ya. Bukan urusannya dengan duit rohani. Duit rohani yang saya selalu jelaskan kan doa. Doa dan firman. U-nya adalah, ya kan, usaha yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya kan. T-nya tabah dan setia mengikuti, ya, jalan salib Yesus Kristus. Maka untuk mengikuti Kristus, ya, kita harus menyangkal diri sesuai dengan apa yang saya sampaikan waktu ibadat itu. Menyangkal diri. Lalu memikul salib. Berikutnya adalah mengikuti Yesus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah gambaran umum sebagai pengikut Kristus. Jadi review tentang sakramen itu mengungkapkan misteri agung itu disampaikan kepada Bapak-bapak. Apakah bisa Bapak terima atau tidak? Kembali lagi, apakah kita mau hidup bersama Kristus atau serupa dengan Kristus? Jadi jelaslah apa yang dimaksud itu, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jelas di situ, ya. Tubuh Kristus yang bangkit adalah umat gereja, itulah Kristus. Ya. Totus, kepala dan anggota-anggota, gereja adalah ruang keselamatan sebab gereja itu tubuh Kristus yang bangkit. Yesus Kristus yang mulia adalah sakramen dasar. Nah, itu harus diingat. Yaitu sakramen pertemuan dengan Allah bagi manusia. Sakramen dalam arti yang umum, tanda yang menyatakan rahmat yang ditandakannya. Rahmat berarti hubungan dengan Allah pengasih. Apabila Yesus di Palestina menemui orang, Allah sendiri menemui terang. Atau Allah sendiri menemui orang. Sebab Allah menyatakan diri dalam Yesus. Itulah keselamatan dan rahmat bagi orang yang lumpuh, yang buta matanya, yang menangis karena kematian anak. Pertemuan Yesus dengan mereka adalah pertemuan Allah dengan mereka atas cara yang tampak dan lahir. Yesus adalah sakramen Allah. Jadi Yesus adalah sakramen Allah. Akan tetapi hal itu hanya berlaku bagi mereka yang ditemui Yesus secara daging. Karena ketika itu Yesus masih dalam keadaan daging, terbatas oleh ruang dan tempat. Yesus yang bangkit tidak terbatas oleh ruang dan tempat, biarpun ia mempunyai tubuh, akan tetapi dalam keadaan rohani. Supaya dapat menemui umat manusia, maka ia berada dalam dunia, juga atas cara yang lahir dan tampak, yaitu dalam keadaan sakramental. Umat gereja adalah Yesus Kristus bagi dunia. Atas cara yang tampak dan lahir, maka umat gereja disebut sakramen pertemuan dengan Yesus Kristus. Kalau umat gereja menemui kita, hal itu berarti Kristus Kurios menemui kita di dalam rohnya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sakramen itu adalah tanda suci dan adalah suatu perbuatan yang menyatakan hubungan dengan Allah yang ditandakannya. Yesus Kristus adalah sakramen dasar. Sesudah ia bangkit, maka gereja adalah sakramen dasar sebab Yesus Kristus menyatakan diri kepada kita di dalam umat gereja. Maka pokok keselamatan dan tujuan akhir kita adalah Kristus Yesus. Jadi Bapak sekarang ikut bimbingan kerohanian ini, ikut kebaktian, ikut misa, ikut pendalaman kitab suci, belajar kitab suci, kursus kitab suci, mengikuti pertemuan, seminar, ya. Tujuannya adalah serupa dengan Kristus Yesus. Itu tujuan utama, goalnya. Maka kalau orang sudah
bersama Kristus dan ingin serupa dengan Kristus, maka dia harus terus mengikuti Kristus. Maka jelas harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus Kristus. Jadi jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Nah, sakramen itu adalah tanda suci dan adalah suatu perbuatan yang menyatakan hubungan dengan Allah yang ditandakannya. Yesus Kristus adalah sakramen dasar. Sesudah ia bangkit, maka gereja adalah sakramen dasar. Sebab Yesus Kristus menyatakan diri kepada kita di dalam umat gereja. Itulah pokok pertemuan Kristus dengan kita di dalam dunia yang tampak ini. Maka segala perbuatan gereja terhadap kita yang tampak dan lahir, termasuk dunia sakramental. Seluruh umat gereja, baik hierarki maupun kaum awam, adalah Kristus, tubuh Kristus. Kepala dengan anggota-anggotanya, seluruh bangsa Allah sebagai kepala terhadap tubuh. Yesus Kristus menyatakan diri dalam gereja, di dalam pejabat-pejabat hierarki, di dalam pengkhotbahannya sabda, pemberian sakramen-sakramen, di dalam pimpinan atas nama rasul-rasul. Nah, maka iman warisan para rasul itu diteruskan kepada seluruh bangsa, itu sesuai dengan amanat agung Yesus. Baptislah dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahmat pembaptisan itu adalah perjumpaan nyata bersama Kristus. Perjumpaan nyata bersama Kristus itu harus menghadirkan Kristus di dalam diri kita. Menghadirkan Kristus di dalam diri kita, kita harus dikuduskan oleh Kristus. Kemudian diselamatkan oleh Kristus. Kemudian disucikan oleh Kristus. Ya. Jadi itu harus dipahamkan. Lalu sengsara Kristus itu membuat kita kuat. Mengapa kita harus mengikuti peristiwa jalan salib itu? Ya. Gereja Rutan Ukumene ini pasti mengadakan jalan salib kan, ibadat jalan salib kan setiap Jumat. Yaitu standarnya. Ya, Pak Dedi. Ya. Ya, Pak. Ya. Mengapa itu kita melakukan ibadat jalan salib itu? Itu demi bersama Kristus. Jadi sengsara Kristus itu menguatkan kita. Ya. Maka doa jiwa Kristus itu kan jelas. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Nah, 14 perhentian jalan salib itu kan merupakan ketetapan gereja untuk kita berdevosional, untuk mengikuti peristiwa rangkaian sengsara Kristus, waktu demi waktu. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati, kan begitu. Kita merenungkan, merefleksikan ibadat jalan salib Yesus itu sebagai bakti kita kepada Kristus. Nah, kemudian perhentian yang kedua, mulai di situ terjadi yang namanya proses. Kemudian nanti perhentian ketiga, Yesus jatuh ketiga kalinya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Kemudian perjumpaan dengan ibunya, perjumpaan dengan perempuan. Kemudian Veronika mengusap wajah Yesus terus. Kemudian Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kemudian Yesus ditolong Simon dari Kirene. Terus sampailah peristiwa yang sangat tragis bagi orang lain, tetapi bagi kita ada kemuliaan. Yesus wafat di salib. Kemudian Yesus diturunkan dari salib, Yesus dimakamkan. Nah, jadi 14 perhentian rangkaian itu mewujudkan suatu tanda bahwa Kristus Yesus itu hadir terus-menerus dalam peristiwa kehidupan umatnya, kehidupan kita. Nah, itu adalah tanda sakramental yang dibuat
oleh Kristus sendiri, agar hubungan kita dengan Allah itu tetap mesra, cinta kasih. Itulah misteri agung. Misteri agung itu adalah ungkapan cinta kasih Allah yang dimateraikan dalam Yesus Kristus dan memateraikan kita selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, memahami itu tidaklah sulit kalau kita mau membuka hati kita dengan bimbingan Roh Kudus. Kalau kita membuka hati kita dengan kemampuan kita akan sulit. Apalagi kita membuka hati kita ya terhadap suatu yang gelap, wah itu kacau. Kita akan tersesat. Maka kalau kita sebagai pengikut Kristus itu jelas gitu. Ya, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Jadi kalau kita pembawa ketidakdamaian, pembawa rusak, pembawa perselingkuhan, itu berarti bukan pengikut Kristus. Itu adalah penentang Kristus, anti Kristus. Orang berpikir anti Kristus siapa? Ya bisa jadi kita yang melakukan kejahatan, itulah anti Kristus. Maka doa, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Ya, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Ya. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa kehidupan ini, masa prapaskah retret agung ini, kita diharapkan untuk terus mengikuti Kristus. Ya. Segala perbuatan itu termasuk dunia sakramental dalam masa Kristus menemui manusia sebagai kepala gereja. Di dalam dunia sakramental itu terdapat beberapa puncak pertemuan Yesus Kristus dengan kita, yaitu di dalam ketujuh sakramen. Ya. Karena dalam sakramen-sakramen Yesus Kristus menemui kita di dalam ketujuh perbuatan yang resmi daripada pejabat-pejabat gereja, maka teranglah bahwa cara perbuatan sakramen itu supaya sah harus mendapat bentuknya yang resmi daripada gereja. Supaya sakramen itu sah, pertemuan dengan Yesus Kristus, maka perlulah supaya pertemuan dengan pejabat-pejabat gereja itu sah. Artinya supaya bentuk sakramen sesuai dengan peraturan gereja. Kalau hal itu terjadi, maka Yesus Kristus sendiri menemui kita di dalam perayaan sakramen. Sebab itu ensiklik Paus Pius ke-12 tentang liturgi menerangkan, dalam sakramen-sakramen Kristuslah yang mempermandikan. Jadi yang mempermandikan kita Kristus. Pejabat-pejabat gereja seperti pastor itu, ya, uskup, pastor itu adalah perantara, tetapi yang mempermandikan kita adalah Kristus. Memberikan absolusi, mempersembahkan korban, ya. Kita ingat apa yang terjadi dengan Saul, karena dia ingin mempersembahkan korban kepada Allah, kepada Yahweh. Dia tidak ingin menunggu Samuel. Akibatnya dia melakukan kedosaan besar. Karena tugasnya sebagai raja bukan tugasnya sebagai imam dan nabi. Karena yang mempersembahkan korban itu haruslah imam. Yang menyerukan sabda Allah itu adalah nabi. Sedangkan dia adalah tugasnya menjadi wakil Allah sebagai pemimpin bangsa Israel. Karena pemimpin bangsa Israel sebenarnya sesungguhnya adalah Allah. Maka Samuel sudah katakan kepada tua-tua Israel, ya, apakah kalian memang betul ingin memiliki raja? Kami ingin memiliki raja sama seperti bangsa lain. Itulah kesalahan fatal tua-tua bangsa Israel. Karena dia ingin raja manusia seperti bangsa-bangsa lain. Padahal rajanya adalah Allah, Yahweh, Elohim, Adonai. Nah, sama seperti kita. Siapa raja kita? Kristus Yesus, Kurios, Kristus itulah dia, Mesias.
Maka yang dipajang itu di dalam gereja itu adalah Yesus Kristus yang tersalib. Mengapa Yesus Kristus yang tersalib? Karena banyak salib yang dipakai. Ya, sebelah kiri kanan Yesus juga ada salib, tapi salib penjahat. Ya. Maka salib yang dipakai itu adalah benar-benar menyalibkan Yesus. Karena banyak ya bidat-bidat atau bid'ah-bid'ah itu menyerang, menganggap yang disalib itu bukan Yesus, yang diserupakan dengan Yesus. Ya tidak seperti itu. Kalau ingin membaca rangkaian utuh, ya kan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, peran Allah itu adalah peran yang paling utama. Bukan perannya siapa. Ya. Jadi peran Yahweh Elohim Adonai. Lalu ada peran, kita ingat ya, ada peran Roh Kudus. Ya. Itulah peran Allah. Lalu ada peran Kristus, Yesus dalam perjanjian baru. Mengapa disebut perjanjian baru? Karena disitulah Allah ya mengulangi janjinya untuk setia kepada ya pengikutnya, ya kan, akan memberikan Mesias, tetapi manusia tidak setia. Nah itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, harus dipahami seperti itu. Jadi sebagai orang Kristen itu harus mewartakan Kristus Yesus. Ya. Jadi orang-orang yang disebut dalam kitab suci itu adalah orang-orang yang mengikuti firman dan sabda Allah. Memang ada kisah-kisahnya. Kisah tentang kedosaan Daud, ya. Kisah tentang kedosaan Saul. Mengapa dijelaskan di situ? Sebenarnya tidak, ini menggambarkan mengapa ya mereka akhirnya ya harus menerima konsekuensi logis. Kisah kedosaan Musa ya. Dalam masa prapaskah ini, kisah-kisah kedosaan itu ya seharusnya menjadi kisah masa lalu yang tidak boleh diulangi oleh kita sebagai pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita misalnya menjadi pengikut Kristus, kita harus hidup bersama Kristus. Yesus Kristus kurios sebagai imam agung, menghormati Bapa dan melanjutkan persembahan kepada Bapa karena korbannya disalib tetap hadir dan nyata di hadapan wajah Bapa. Jadi korbannya adalah bukan korban seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya, seperti yang dilakukan oleh Nuh sebelumnya, leluhurnya, seperti yang dilakukan oleh Ishak, seperti yang dilakukan oleh Yakub, seperti yang dilakukan oleh Israel. Tetapi korban yang dilakukan oleh Yesus adalah korban dirinya sendiri. Ya, itulah korban yang paling sempurna. Karena cinta kasih Allah, begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Maka dia merelakan putranya ya untuk mengorbankan dirinya. Jadi itulah dia melanjutkan persembahan kepada Bapa karena korbannya disalib tetap hadir dan nyata di hadapan wajah Bapa. Maka mengapa salib itu ada ya korpusnya? Ya. Indri itu kan sebenarnya ada tulisan bahasa ya ditulis dengan 3 bahasa. Ya. Tapi artinya di Indonesia kan inilah raja orang Yahudi. Ya, orang Romawi mengakuinya walaupun hukuman itu adalah sebenarnya hukuman untuk kengerian bagi orang yang ingin memberontak. Tetapi di situ sendiri ya bangsa Romawi melalui Pontius Pilatus mengakui inilah raja orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak bisa merefleksikan itu. Dan dengan korbannya di kayu salib itu, kita tidak lagi melakukan korban bakaran. Seperti bangsa Yahudi ya, mengorbankan anak domba. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, korban Kristus itu adalah yang paling berkenan karena dia adalah korban yang paling sempurna. Makanya ya Yesus Kristus tetap memperlihatkan bekas luka-lukanya sebagai korban kepada Bapa. Itulah sifat vertikal di dalam perbuatan Yesus sebagai iman agung.
dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Maka waktu Thomas yang tidak percaya akan kehadiran Yesus, sampai dia mengatakan kepada para rasul yang lain, jika aku tidak memasukkan tanganku dan mencucukkan jariku, ya kan, ke dalam tangannya, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi habis itu apa? Tidak sempat Thomas mencucukkan itu. Langsung, ya Tuanku dan Allahku. Nah itu, ya Tuanku dan Allahku. Di Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah doa Thomas yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi saudara-saudara, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu menggambarkan suatu cinta kasih Allah yang maha dahsyat. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani 5 ayat 1. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17. Sebab itu perbuatannya sebagai imam agung adalah juga horizontal, dimaksudkan untuk membawa keselamatan dan penyucian bagi kita. Manusia dan selalu di hadapan Bapa berdoa bagi kita dan dalam kemuliaannya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9.